Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rusnur Samsi, NIM 2345201001. Di sini akan menjelaskan materi digital imaging, di mana di dalamnya akan membahas beberapa poin seperti image post processing, image perception, dan image assessment. Yang pertama, apa itu digital imaging? Digital imaging adalah teknik menangkap, mengolah, dan membedah gambar digital agar hasilnya lebih jernih dan informasinya lebih mudah terbaca. Teknologi ini sangat penting dan sudah digunakan secara luas, mulai dari alat pemindai medis seperti rongsen hingga satelit penginderaan jauh. Pembahasan utamanya biasanya meliputi cara memperbaiki kualitas gambar setelah diambil alias post processing, bagaimana mata kita melihat gambar tersebut, dan cara menentukan apakah sebuah gambar sudah memiliki kualitas yang baik. Lantas alurnya sendiri bagaimana? Alurnya yang pertama adalah akuisisi citra oleh kamera, sensor, scanner, dan lain sebagainya alias pengambilan gambar. Ini adalah proses di mana alat yang kita gunakan itu mengambil adegan atau objek dari dunia nyata. Yang berikutnya, image post processing atau peningkatan kualitas citra, seperti perbaikan kecerahan, kontras, dan sebagainya. Dilanjut dengan analisis citra, di mana ini akan bertujuan untuk mengekstraksi informasi dari citra yang kita peroleh. Dan yang terakhir adalah persepsi dan penilaian kualitas citra. Akuisisi citra, mengambil atau menangkap sebuah objek atau adegan alias scene dari dunia nyata dan mengubahnya menjadi representasi digital menggunakan sensor dan perangkat seperti kamera, scanner, atau alat medis seperti CT scan dan MRI. Proses ini mengubah energi fisik seperti cahaya, ultrasonik, dan lain-lain menjadi sinyal listrik yang kemudian diubah menjadi data digital yang dapat diolah oleh komputer. Setelah diakuisisi, citra digital pada tahap image post processing ini akan diperbaiki, mulai dari kecerahan, kontras, atau ketajaman yang biasa disebut dengan tahap enhancement, yang kemudian dilanjut dengan tahap filtering, yakni mengurangi noise, membuang bagian-bagian yang tidak perlu. Yang ketiga adalah histogram processing, di mana proses ini akan menganalisa histogram untuk menyesuaikan hasil citra dengan keperluan data yang sedang kita teliti. Dan yang terakhir adalah image restoration, bila terdapat bagian dari citra yang rusak yang nantinya dapat menghambat proses penelitian. Image analysis adalah proses yang menjabarkan informasi yang diperoleh dari citra digital dan berfokus pada objek yang sedang dianalisa, bertujuan untuk menentukan kondisi serta keputusan langkah apa yang akan dilakukan berikutnya. Ini adalah tahap kedua setelah image processing. Mohon maaf, ini tahap ketiga. Yang pertama tadi pengambilan, lalu peningkatan kualitas, dan ini adalah langkah selanjutnya, yakni analisa gambar atau citra supaya dapat diambil keputusan berikutnya. Tahapan image analysis sendiri yang pertama adalah segmentasi alias pemisahan objek dan latar belakang. Seperti kita lihat di gambar yang pertama, ada anjing dan lantai, kita pisahkan. Yang kedua, ekstraksi fitur alias menelaah bagian tepi objek, tekstur bagian objek, bentuk objek secara keseluruhan. Seperti gambar kedua, yaitu ada foto bunga, dan kita tampilkan tepian-tepian garis yang ada di sana. Ketiga adalah klasifikasi objek dan pengenalan pola. Pengenalan pola, di mana ini akan menunjukkan objek-objek apa saja yang terdapat dalam citra. Dan yang terakhir adalah pengenalan pola, yakni menganalisis sebenarnya ada gambar apa di dalam gambar tersebut, objek apa yang menunjukkan pola-pola tertentu di dalam gambarnya, gitu. Selanjutnya, image perception. Image perception sendiri adalah proses penafsiran citra yang terlihat menjadi persepsi citra dengan dipengaruhi oleh kontras, warna, kecerahan, ketajaman, dan aspek visual lainnya.
Proses ini menggunakan sistem visual manusia yang tidak linear. Artinya, persepsi manusia terhadap cahaya, kontras, dan warna tidak berbanding lurus atau proporsional dengan intensitas fisik cahaya yang sebenarnya. Lalu, citra yang baik secara numerik belum tentu baik secara visual. Itu menandakan bahwa proses image perception ini bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain yang meneliti. Karena persepsi manusia sendiri terhadap cahaya, kontras, dan warna yang tidak berbanding lurus itu ya itu tadi berbeda-beda atau tidak proporsional antara satu dengan yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi image perception sendiri yang pertama adaptasi mata terhadap cahaya, di mana yang seperti di poin kedua sensitivitas terhadap kualitas citra ini sendiri akan berubah-ubah ketika cahayanya yang diberikan itu juga berbeda-beda. Yang ketiga ada efek psikofisik dan ilusi visual yang mana ini sangat menunjukkan perbedaan bila mana dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda. Yang terakhir adalah perbedaan persepsi antara persona, ya ini merupakan prinsip dari awal tadi yang mana menunjukkan bahwa sistem visual manusia itu tidak linear. Metodenya yang pertama penilaian langsung oleh pengamat atau ini metode subjektif. Yang kedua adalah penilaian berbasis perhitungan matematis seperti MSI, PSNR, SSIM, yang mana ini disebut metode objektif. Dan yang terakhir adalah menggabungkan keduanya, yakni secara hybrid. Contohnya, parameter penilaian kualitas yang secara matematis tadi adalah mean squared error atau MSI, yang kedua Big Signal to Noise Ratio atau PSNR, yang ketiga Structural Similarity and Index Structural Similarity Index alias SSIM. Nah, sebenarnya kapan sih digital imaging ini digunakan? Digital imaging ini digunakan pada proses citra medis seperti X-ray, CT scan, dan MRI. Selain itu digunakan pula pada proses QC industri, pemetaan, dan artificial intelligence yang banyak menggunakan proses analisa citra dan klasifikasi objek. Nah, untuk ringkasan dari materi ini sendiri, yang pertama, post processing itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra agar proses analisis citra mampu menghasilkan informasi penting secara maksimal. Perception mengandalkan peran sistem visual manusia yang tidak linear, sehingga diperlukan image assessment untuk menjembatani kualitas teknis dengan visual. Jadi itu tadi materi digital imaging yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.